kembali lagi bersama saya Winta Amelia dalam podcast Fasya Bait 1. Iya, bagaimana nih keadaan teman-teman sekalian? Semoga yang lagi di kosan atau lagi sedang makan di warmindo atau dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap tonton video ini dari awal sampai akhir karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler dan meriah ini tentunya. Mungkin kalian semua sudah tidak asing ya teman-teman kepada dosen yang satu ini gitu. Bagi yang sudah pernah diajar, oh berarti kan sangat asik nih gitu, asik. Jadi langsung saja sudah sedikit spill terhadap dengan dosen ini, kita langsung aja ya Pak Amru mungkin bisa perkenalan kepada teman-teman. Oke, kepada semua warga HES dimanapun berada, Fakultas Syariah. Ya HES Fakultas Syariah UIN Saiju Purwokerto. Saya nama Khairul Amru Harahap. Ya, kebetulan dosen di Fakultas Syariah sejak 2015. Lumayan lama ya Pak? Sudah lumayan lama, sudah di Syariah berarti hampir 10 tahun ya. Iya. Sebelumnya di dakwah 10 tahun. Di tarbiyah 10 tahun. Oh, berarti totalnya berapa itu Pak kalau di UIN? Kalau di UIN berarti 20. sudah 19. Oh, 19. Dari 2004 sekarang 2005 sampai 2024. Berarti 19 tahun. Termasuk sesepuh UIN ya Pak? Dibilang sepuh karena masih ada yang lebih sepuh. Oh, iya. Dibilang Sudah sepuh, cukup lama. Sudah cukup lama ya. Baik, kalau boleh tahu nih Pak, kan tema kita kali ini tentang dosen Batak agak lain. Ya, Iya. boleh. Jadi sebelum kita ke mungkin latar belakang Bapak pribadi, kita mau nanya ini Pak, terkait keseharian Bapak selain menjadi dosen itu apa Pak? Selain menjadi dosen, seperti biasa kegiatan harian ya ternak teri. Ternak teri Pak? Ternak teri itu maksudnya jemput anak. Jemput anak, jemput istri. Ya itu maksudnya ternak teri itu maksudnya jemput anak, jemput istri. Tapi selain mengajar juga terkadang ya alhamdulillah bisa juga kadang-kadang mengisi tausiah. Mengisi tausiah Di masjid atau di lembaga tertentu. Ada kegiatan tausiah. Oh gitu. iya. Bahasa lain ya pengajian. Oke. Berarti kalau ngantar anak, ngantar istri itu setiap hari, Pak? Setiap hari. Oh, Masya Setiap Allah. hari. Ternak teri. Suami Setiap hari. idaman teman-teman. Tuh yang para lelaki bisa dicontoh Pak Amru ya gitu. Iya. Terus kalau terkait kehidupan sehari-hari ini Pak, Ya. kan Bapak sudah berkeluarga, Ya. udah punya anak juga. Betul. Ya. Boleh nih kita tahu dong tentang kisah pertemuan Bapak dengan istrinya gitu. Ini berarti kisah percintaan berarti ya? Iya, sedikit ya. Kalau kisah percintaan Gen Z dengan zaman dulu kan berbeda ya. Jadi pertemuan dengan istri itu alhamdulillah ketika dulu masih kursus bahasa Inggris di Pare Kediri. Oh, di Pare ketemunya Pak? Iya. Jadi dulu ketika sudah selesai S1 dari Kairo, dari Al Azhar, itu orang tua nyuruh untuk kursus bahasa Inggris karena apa? Karena orang tua menganggap bahasa Arab saya itu lebih dominan, maka harus perlu bahasa Inggris juga ditingkatkan. Ternyata itu menjadi jalan jodoh. Oh iya, Masya Allah. Berarti ketemunya saat pendidikan ya Pak? Saat kursus bahasa Inggris. Masya Allah. Iya. Tetapi itu hanya pas kursus. Setelah dipraktekkan, setelah ketemu sudah jodoh nggak berbahasa Inggris lagi. Berarti ketemunya pas saat kursus ya Pak? Iya, saat kursus di Satu Pare. kelas berarti Pak? Bukan satu tempat kursusan. Oh. Namanya double E double C. Itu Bapak berapa tahun kursus di Pare Pak? Kursus di Pare sekitar 8 bulan tahun 2000. Oh, kan setelah itu Bapak lulus dari Kairo. Ya, terus betul. kursus di Pare. Ya. Nah, terus Bapak kuliah lagi nih. Kuliah S2 setelah selesai kursus bahasa Inggris. Itu di sudah Pare. menikah, Pak? Belum. Oh. Belum.
Masya Allah. Berarti Belum. selesai kuliah dulu baru menikah, Pak? Kuliahnya di Pare tahun 2020 sampai 2021 awal. Itu nanti lanjut ke S2 di IAIN Sunan Ampel yang sekarang jadi UIN Supel itu. Oh iya iya. Di Surabaya sampai 2004 S2. Begitu ceritanya. Berarti Bapak sudah menikah berapa tahun nih, Pak? Ku menikahnya itu di tengah-tengah sedang S2. Oh. Iya. Berarti lulus S2 udah sama istri ya, Pak? Sudah. Menikahnya Desember 2023. Kuliahnya selesai wisuda 2004. Oke. Menikahnya 2003. Oh, 2003. 2003. Saya baru lahir loh, Pak. Oh iya, berarti baru lahir. Winta baru lahir berarti. Winta baru lahir, saya sudah menikah berarti ya. Baru menikah Iya, ya, Pak. berarti ya. Oke. Berarti anak Terus? Bapak masih tergolong muda ya, Pak? Kalau ya tergantung sudut pandang yang melihat. Oh. Kalau melihat, karena kan setiap hari dosen kan berhadapan dengan manusia, dengan mahasiswa, berbeda dengan berhadapan dengan barang. Kalau berhadapan dengan manusia biasanya kan berbeda dengan ketika kita kerja tapi berhadapan dengan barang. Kalau dengan manusia, dengan orang, dengan mahasiswa itu mungkin ada yang mengatakan tambah awet muda. Itu kalau tergantung perspektif yang melihat saja. Begitu, Winta. Iya. Ya. Kalau sudah lama menikah, kalau boleh tahu udah anak berapa ya, Pak? Alhamdulillah sudah anak 4. Oh, 4. Ya. Siapa aja nih, Pak? Dari pertama. Nikah kan Desember 2003. Iya. Anak pertama lahir laki-laki namanya Najhan Parluhutan Harahap itu Desember 2004. Itu sampai nanti berapa tahun 2009 lahir lagi anak perempuan namanya Reisa Edila Harahap. Sekarang sedang mondok kelas 4 di Pondok Gontor Putri 3. Oh, itu di mana, Pak? Oh. Ngawi. Terus yang ketiga lahir tahun 2012 namanya Samha Madael Haya Harahap. Sekarang kelas 5 SD. SD sini, Pak? SD di Purwokerto. Purwokerto. Yang terakhir alhamdulillah dikasih rezeki lagi tahun 2020 dapat anak perempuan lagi. Berarti perempuannya 3 ya, Pak? Perempuannya 3, alhamdulillah lanangnya tunggal. Mantap. Lanangnya tunggal. Iya, berarti Bapak antar jemput 2 anak ya? Apa satu yang cewek yang Sekarang anak satu. ketiga ya, Pak? Oh, yang anak ketiga itu ya, Kalau Pak? yang kemarin sebelum yang nomor 2 mondok 2. Sekarang yang jemput 1. Tadi jemput dulu baru kesini kan? Oh, iya. Iya. Jemput istri juga, Pak? Istri nanti. Oh, nanti. Sore. Oh, ngajar Pak istrinya? Alhamdulillah istri juga guru di Semansa. Oh, Semansa. Semansa Bumiayu, guru Oh, bahasa Bumi Ayu, Inggris. Pak. Iya. Berarti jemputnya ke Bumi Ayu? Tidak, jemputnya kali Bogor sini. Oh. Ya, kali Bogor dekat. Keren. Keren kali Pak Amru ini, guys. Gitu. Iya, bercerita tentang keluarga. Iya. Mungkin kita penasaran dong, Pak, kok bisa Bapak dijuluki dosen Batak agak lain? Kan berarti Bapak berasal dari tanah Sumatera ya, Pak? Betul, Nah. saya asli Sumatera, produk asli Sumatera. Orang tua di Sumatera, ibu Sumatera, bapak Harahap, ibu Pane. Oh. Jadi dua-duanya memang Batak. Oh. Jadi saya murni Batak, tidak ada Batak itu Indo. Sumatera Utara kan, Pak ya? Sumatera Utara, betul. Iya, saya sebelahnya, Pak. Di mana berarti itu? Intan? Saya Jambi, Pak. Oh iya. Ya kalau kita pulang pasti lewat. Iya, lewatin Ya, Jambi betul. dulu baru Ya, Sumatera Jambi, Utara. nanti Padang baru Sumatera Utara. iya. Ya betul. Lah kan Bapak dari Sumatera Utara. Ya. Terus langsung ke Kairo nih, Pak. Bukan, mondok dulu. Oh, mondok dulu. Nah, itu kita mau tahu nih, Pak, cerita perjalanan Bapak pribadi sampai sekarang gitu loh, Iya. Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya, dulu tamat SD tahun 89 itu orang tua mengantar ke Jawa Timur, mondok di Gontor. Oh, sama kayak anaknya yang sekarang, Pak? Ya, Oh, sama. betul. Masya Allah. Iya. Jadi tahun 89 diantar ke Gontor karena Gontor ajaran barunya berbeda dengan umum kan. Iya. Kalau kita kan di umum itu Juni Juli baru lulus.
kalau Gontor kan Syawal baru ajaran baru, sehingga karena tidak bisa langsung ke Gontor, maka disuruh mondok dulu, namanya Pondok Modern Babus Salam Dolopo Madiun. Oh, di Madiun itu, Pak. Ya, persiapan untuk ke Gontor setahun lah. Enggak sampai setahun, 8 bulan. Baru tahun 90 itu ikut tes masuk Gontor. Dari tahun 90 sampai 95 itu jadi langsung ke Gontor, itu tidak kelas 1 lagi. Kelas 2. Langsung ikut akselerasi. Jadi bisa, karena diuji di kelas 1 bisa, maka akhirnya langsung boleh duduk setara kelas 2. Oh, iya. Sehingga di Gontor hanya 5 tahun. Setelah itu baru ada pengabdian. Oh, di pondok itu, Pak. Ya, kalau Gontor kan setelah lulus itu ilmunya harus diabdikan. Suruh ngajar dulu setahun. Oh, oke. Itu ngajar di Darul Ma'rif Pondok, Darul Ma'rifah, Gurah, daerahnya Pak Wildan itu. Setahun di Kediri. Ini kalau cerita sama Pak Wildan, itu beliau tahu. Iya. Setelah itu baru ke Mesir tahun 96. Oke, mungkin sebelum lanjut kita ini dulu ya, Pak, Ya. meredakan tenggorokan. Oh, boleh. Ya. Nah, kita ada ini, Pak. Kan Yang tekan kelihatan kan? kita ada apa namanya, Ya. spesialis pengantar minuman. Oh gitu. Ya, Iya. bagus. Cocok. Namanya ada namanya, Pak. Apa itu? Kita panggil aja, Pak ya. Oh iya, boleh. Minta tolong Yanto, tolong Yanto. Iya, terima kasih Yanto. Ya, alhamdulillah. Ini Jadi juga dapat teh air botol putih. ini ya. Dapat teh botol dari Dema. Ini langsung diminum apa gimana nih? Boleh, Pak, monggo. Natural aja kan? Nih ya, santai aja kita bincang-bincang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Monggo, minta silakan. Iya, lanjut. Tibanya Bapak di Kairo itu berarti berapa tahun, Pak, sekolah di Kairo? Di Kairo sama seperti S1 di sini, kami hanya 4 tahun aja. Ya, itu komitmen saya, 4 tahun harus selesai. Itu Bapak persiapan ke Kaironya butuh waktu berapa lama itu, Pak? Dari selesai mengabdi bulan Februari 1996 sampai bulan Juli, 4 bulan persiapan. Jadi tidak lama, enggak, persiapan saja, karena ijazah dari pondok kita dulu itu sudah langsung Bisa ke Kairo. bisa ke Kairo Iya, tanpa iya. harus Tes. ijazahnya diterjemahkan, tanpa harus pakai tes. Jadi Itu. ya selesai dari pondok lanjut bisa, Oke. tidak ada halangan, tidak ada ujian dan sebagainya begitu. Alhamdulillah. Jadi langsung 96 kuliah. Oh, iya. Mungkin Wenta belum lahir ya. Iya, belum, Pak. Belum lahir, dan 96 belum lahir kan? Iya, belum. Iya, belum. Belum nikah juga orang tua saya. Oh iya, belum nikah. Iya, belum berwujud ya. Iya, terus Oke. ya itu. Terus kan selesai kuliah, kalau boleh tahu tuh, Pak, apa yang menginspirasi Bapak Ya. bisa punya keinginan ke Kairo gitu? Itu kan jauh kan, Pak? Betul, ya. Iya, Ya, gitu. ya, ya. Keren gitu, Pak. Jadi ini Binta ini. Jadi di pondok itu dulu kan banyak guru-guru, ustadz-ustadz, bahkan pimpinannya itu kan alumni Kairo. Oh, iya. Jadi akhirnya kan kita sebagai santri termotivasi melihat ustadz kita, melihat kiai kita, alumni luar negeri. Maka sebagai santri kan pingin merasakan pengalaman yang sama dengan kiai dan guru-guru kita itu. Jadi bahkan hampir setiap tahun itu ada yang pulang, guru-guru itu yang tamat dari Al-Azhar, tamat dari Madinah University. Akhirnya santri-santri terdorong. Oh ya, kayak pengen nih gitu. Saya juga berarti mungkin bisa ke sana begitu. Jadi akhirnya ya termotivasi dari situ sebenarnya. Bukan karena orang tua, bukan. Jadi dari lembaga pendidikan itu, jadi akhirnya terinspirasi melihat kesuksesan kiai-kiai, ustadz-ustadznya kok kalau dari Kairo kok bahasanya mantap, Iya. cara mengajarnya kok beda. Akhirnya wah, ingin ingin melanjutkan ke Kairo. Oh, gitu. Gitu. Terus kalau di Kairo kan mungkin kulturnya berbeda di Betul, Indonesia kan, Pak? iya. Nah, itu kayak Bapak ada suatu pengalaman yang lucu ataupun Bapak Di bidang apa contoh? kayak misal Bapak nggak tahu nih ini sedang apa, tapi kayak kocak gitu loh, Pak. Lucu pengalaman Bapak. Kalau pengalaman saya kira kalau terkait perulihan sih saya kira enggak. Oh, Kalau nggak yang ada. kocak sih saya kira
apa ya, kalau yang kocak ya terlucu enggak? Saya kira enggak lah. Paling pertama-tama kita kaget saja. Iya. Kalau bahasa lain itu orang Indonesia sampai ke sebuah budaya yang baru, sedikit-sedikit ada shock culture juga. Iya, Iya, shock betul, culture. ada. Iya, betul. Misalnya kita terbiasa bahasa Indonesia, terbiasa sarungan, misalnya orang sana sarungan itu kan tabu, atau memakai sarung keluar, itu lucu itu. Karena apa? Bagi orang Mesir, budaya orang Mesir, orang pakai sarung itu dianggap sebagai orang yang baru selesai berhubungan suami istri. Ini kok mahasiswa kok setiap hari pakai sarung ya, gitu. Jadi dianggap itu sebagai, oh ini berarti setiap hari kok berhubungan suami istri ya, bagaimana gitu. Jadi itu budaya yang sedikit berbeda, ada shock culture gitu pertamanya paling. Tapi itu hanya 1 bulan 2 bulan. Setelah itu ya sudah terbiasa Berarti saja. abis itu ngikutin kultur situ ya Sudah Pak? terbiasa di kampus juga dosen menerangkan itu kan masih pakai bahasa Arab pasaran. Tapi karena kita mungkin tidak hanya hidup di kos-kosan, tidak di kontrakan, berbelanja ketemu sama orang Mesir, nanti di bis bertemu dengan orang Mesir. Dulu kan masih pakai bis ya. Iya. Di taksi bertemu dengan orang Mesir, di jalan mau belanja atau mau beli sesuatu bertemu dengan orang Mesir. Akhirnya bahasa Amiyah itu, akhirnya bahasa Arab Amiyah menjadi sudah kayak harian kita, kayak ngobrol seperti ini aja. Akhirnya bisa mengikuti perkuliahan, bisa hidup di Mesir itu. Begitu Winta. Selama 4 tahun ya Pak ya? Selama 4 tahun tanpa pulang. Iya. Terus pas wisuda orang tuanya ke Mesir nggak Pak? Di Mesir kalau kita wisuda itu hanya perwakilan saja, tidak di sana kalau formalitas seperti itu tidak terlalu diperlukan. Perwakilan berarti? Hanya perwakilan dari satu negara, berapa orang ditunjuk oleh kampus, Oh gitu. dan itu yang lain dianggap sah. Oh iya iya iya. Berbeda di sini kan, kalau di sini wisuda dianggap sesuatu acara yang sakral. Kalau di sana cukup diwakili dari Indonesia, diwakili 3 orang, 5 orang, itu yang lain dianggap sudah wisuda itu. Berarti Bapak, Zaman itu loh ya. iya. Ya. Berarti selama 4 tahun itu terus lulus langsung pulang lagi ke Langsung Indonesia. pulang lagi. Ke pulangnya ke Ke Sumatera. Oh, ke Sumatera. Nah, dari situlah nanti akhirnya orang tua menganggap ini sudah terlalu Arab oriented. Oh. Bahasanya pun sudah bahasa Arab Iya, terus. logatnya juga, Pak. Ya, akhirnya apa, orang tua ingin dua bahasa ini biar balance, seimbang. Akhirnya disuruhlah kursus Pare. ke Pare. Disitulah ketemu jodoh itu. Kursus Inggris tadi. Khusus bahasa Inggris, akhirnya ketemu sama istri di sana itu. Jadi ceritanya begitu. Iya. Jadi saya kursus bahasa Inggris itu setelah S1 lah. Kalau untuk mencapai skill tertentu kan kita tidak melihat saya sudah S1 menganggap saya sudah banyak modal skill, enggak. Setelah saya S1 ya ada skill-skill yang harus kita tempuh saja. Jauh tempatnya silakan ditempuh. Kalau saya seperti itu dulu. Iya, Pak. Tapi itu tetap ada dorongan dari orang tua. Begitu, minta. Terus setelah Bapak kursus di Pare kan Bapak lanjut kuliah lagi. Betul, Iya, S2. Itu S2 berapa tahun, Pak? S2 agak saya sedikit terlambat. S2 itu kan normalnya 4 semester ya. Iya. Saya 5 semester karena nikah dulu. Oh iya. Nikah tadi ya, Pak. Berarti Karena- sebelum ngerjain tesis nikah dulu. Di sela-sela mengerjakan tesis itu. Kayak stres terus nikah dulu aja deh gitu ya, Pak. Tapi ya enggak harus ditiru. Saya prinsip menikah saya itu kan seperti apa yang disampaikan Soekarno dulu. Ketika memerdekakan Indonesia itu kan beliau mengatakan apa? Saya terinspirasi dari situ. Kalau kita ingin merdeka, siap dulu semuanya. Ekonomi sudah maju, rakyatnya sudah pintar, baru merdeka. Berarti 100 tahun lagi Indonesia akan merdeka-merdeka. Menikah saya juga begitu prinsipnya. Kalau saya sudah punya rumah dulu, punya kendaraan dulu, wah ini 10 tahun lagi saya baru menikah ini. Mendingan ikrarkan dulu. Menikah itu barulah diisi pernikahan itu dengan yang lain-lain gitu. Sama dengan Soekarno kan, merdeka dulu, baru diisi kemerdekaan itu. Saya prinsipnya itu dalam menikah, tapi tidak harus diikuti oleh warga HES loh ya. Jadi karena tidak setiap orang strong bisa untuk seperti itu ya. Karena prinsip saya dalam pernikahan begitu. Ikrarkan dulu pernikahan itu baru diisi yang lain. Bukan mencari yang siap dulu. Kalau siap-siap dulu Indonesia siap,
apa namanya, SDM-nya sudah bagus, ekonominya sudah bagus, ya kapan diikrarkan kemerdekaan? Menikah juga begitu, kalau saya prinsip saya begitu. Loh, kalau sudah siap dulu semuanya, memang kita anaknya sultan kan enggak. Jadi ikrarkan dulu, akadkan dulu, sahkan dulu, nah baru nanti yang lain-lain itu diisi. Pernikahan itu seperti itu. Jadi jangan cari langsung yang sempurna dulu. Nanti kesempurnaan itu pernikahan itu diisi setelah ikrar akad. Setelah menikah ya Pak. Itu prinsip saya. Mungkin gitu. juga mungkin juga banyak teman-teman di sini yang kayak gitu juga Pak sebenarnya. Kalau mentalnya kuat, insya Allah bisa. Jadi Maksudnya mentalnya aku tuh menahan untuk tidak menikah dulu atau bukan, maksudnya kan kita akad dulu, belum punya apa-apa kan, berarti kan? Iya. Satu, pekerjaan udah punya, modal udah punya, kan begitu kan? Iya. Ya rumah nggak punya, Iya. kendaraan nggak punya, kan begitu kan? Iya Pak. Tapi kan sudah diikrarkan. Iya. Tapi itu menjadi motivasi untuk mengisi itu. Iya. Begitu. Biar semangat ya Pak Iya, untuk giat lagi. kayak seperti kita sudah merdeka. Iya. Tinggal mengisi kemerdekaan, cerdaskan anak bangsanya, perbaiki ekonominya, baru miliki hal-hal yang lain itu. Itu kan seperti itu. Saya dulu terinspirasi dari prinsipnya Soekarno ketika itu. Oke. Dalam pernikahan saya prinsipnya begitu. Jadi yang lain-lain itu pekerjaan dapatnya setelah menikah. Iya. Dosen ini Pak, langsung dosen. Bukan, nikah itu saya masih mahasiswa kan. Iya, setelah itu setelah lulus. Iya, setelah lulus, berarti kan setelah selesai semua. Jadi betul-betul berangkat dari nol, tanpa mengandalkan orang tua, tanpa mengandalkan orang tua kita sendiri, orang tua istri sendiri. Jadi bagi saya itu apa namanya? Tapi kalau tidak semua orang bisa menerapkan itu. Ya, semoga ini kalau mau yang nyontoh Pak Amru biar strong batinnya. Jadi, tapi itu kan bisa diterapkan bagi yang apa bahasanya ya, kan namanya anak muda kan tidak langsung punya pekerjaan, tidak langsung punya modal. Betul. Tapi kalau ditunda-tunda mengikrarkan, ditunda-tunda nikah, itu kalau dia sudah bekerja dulu baru punya rumah dulu baru menikah, kira-kira harus punya rumah berapa tahun dulu? Iya, nunggu berapa tahun lagi gitu ya Pak? Iya, berarti menikahnya akhirnya ditunda. Iya betul. Iya, kalau saya tidak mau seperti itu. Berarti nikah dulu baru cari. Ikrarkan dulu kemerdekaan itu, baru isi kemerdekaan itu setelah diikrarkan. Begitu. Oke, mantap. Terus Ya. Pak, setelah Bapak menikah, Ya, kan Bapak dari Sumatera. betul. Nah, berarti orang keluarga Bapak kesini semua dong? Diwakili. Oh. Tidak semua, ibu ada, mas ada, teman-teman ada. Itu yang mewakili. Berarti istri Bapak orang mana Pak? Orang Bumiayu. Oh, Bumi Ayu. Iya. Oh, Bumi Ayu Orang guys. Bumiayu. Bumi Ayu tuh tetanggaan sama istrinya Pak Amru nanti. Si Fadli. Iya tuh Pak. Fadli sama Ajis, sama Jaki. Ajis Pak, Ajis. Oh, Ajis. Iya, Ajis orang Bumi Ayu Pak. Iya, gitu. Berarti Bapak langsung boyong ke Jawa ya Pak? Sebenarnya setelah nikah saya masih kuliah kan, masih menyelesaikan dulu perkuliahan. Tapi istri Bapak ikut Bapak dong? Ya enggak, dia kan ngajar. Oh, berarti bisa. Long distance relationship. LDR guys, LDR. Makanya Oh, makanya punya anaknya kan baru setahun. Oh iya. Karena LDR ya. LDR sih. Tapi nggak lama terus Bapak selesai tesis dong. Nah, setelah tesis sudah rampung, sudah di ACC pembimbing, tinggal wisuda. Sudah itu selesai baru ke sini gitu. Di Purwokerto? Tidak, di Bumiayu. Oh, di Bumiayu. Iya, di Bumiayu. Berarti Bapak awalnya tinggal di Bumiayu. Di Bumiayu. Terus Bapak bisa jadi dosen gitu? Gimana ceritanya, Pak? Ya, selesai wisuda kan 2004 April. Oktober itu atau September ada pengumuman ada penerimaan dosen. Ya, melu-melu daftar lah.
Ya ternyata di Desember diumumkan lulus. Ya sudah ya alhamdulillah menetap di sini. Berarti emang dari awal itu ya Pak? Apanya? Yang itu daftaran dosen Pendaftaran dosen itu kan ada bulan Oktober kalau nggak salah. itu tahun berapa ya Pak? 2004. 2000, oh 2004. Wisuda kan April 2004. Oh iya Di iya iya. Oktober ada pengumuman penerimaan dosen di STAIN, dulu masih STAIN kan? Iya, Stain. Iya dibutuhkan dosen fikih, usul fikih. Oh, oke. Kebetulan saya S2-nya kan syariah. Iya. Ikut-ikut daftar lah. Nah, pas Desember diumumkan lulus ya sudah alhamdulillah. Berarti mulai ngajarnya di awal 2005. Ngajarnya baru 2005 Iya. betul. Berarti dari 2005 sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Keren. Berarti sudah kalau dihitung berarti 19 tahun ya. Iya. Mungkin ada teman-teman alumni ya Pak ya yang nonton ini yang pernah ketemu Pak Amru nih. Mungkin Dari kalau 2005. dia dulu kan masih namanya apa namanya jurusan program studi Muamalah. kalau HES itu muamalah. Iya, muamalah. Kalau HKI kan Kalau HKI Sasia. AS Ahwal Sasia. Ya ada mungkin ada nanti kalau ada yang alumni HES. Iya. Alumni apa Nih alumni Pak doa. Amru masih sehat bugar teman-teman. Dulu perutnya belum besar. Dulu belum besar. Dulu masih langsing. Kalau sekarang sudah beda gitu. Dulu apa namanya? Rambutnya dulu masih hitam, sekarang sudah mulai ada yang Udah ada yang putih-putih. Ya sedikit lah. Oh, iya. Biar ada variasi. Iya. Gimana Winta? Jadi, Sekarang menetap di mana Pak? sekarang dari 2000 berapa? 2009 apa ya? 2009 coba punya rumah di bukan nyewa rumah, beli rumah. Oh, beli rumah. Beli rumah di perumahan New Safir Regency daerah Karangsempu yang nanti kalau dari Palakanonce itu yang mau ke apa? Yang mau ke Porka, nah itu ada nanti ada perumahan Safir dan New Safir dari 2009 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Iya. Oh. Jadi Itu alamatnya Pak Amru teman-teman. ya menetap dengan istri di situ Iya. dari 2009. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang. Dulunya sebelumnya kontraktor. Oh. Biasa lah awal menikah kan kontrak Iya. kontrak sana, kontrak sini. Ya setiap tahun pindah-pindah. Nah, Terus akhirnya 2009 menetap. Ya, ini seperti tadi itu prinsip Iya. Soekarno itu. Iya, Isi iya. kemerdekaan itu setelah diikrarkan. Begitu prinsipnya kan. Oke. Ya. Mungkin kisah latar belakang beliau ini sudah amat panjang perjalanannya Bapak ya Pak, dari yang Ya. tinggal di Sumatera Betul. sampai ke Kairo dulu. Betul, ya. Terus habis itu sekarang tinggal di Jawa. Betul. Terus Bapak sering mudik nggak Pak? Untuk mudik kebetulan jarang. Oh, Kalau sama istri baru dibawa ke sana 2 kali apa ya. oh, iya. Bahkan ada anak saya yang belum kenal mbahnya. Karena belum pernah dibawa ke Sumatera. Ada nomor 3, nomor 4 itu belum pernah. Tapi kalau saya pribadi pulang untuk nengok ibu masih. Tapi kadang-kadang nggak bawa anak gitu. Agak jarang kalau mudik memang karena butuh modal. Jauh ya Pak ya? Jauh, apalagi yang Jambi saja sudah jauh kan. Jambi saja sudah jauh, apalagi nanti dari Jambi ke sana kalau naik bis masih 1 hari 1 malam lagi kan. Iya. Iya, Jambi saja sudah 1 hari 1 malam lebih. Gitu. Mudik ya Pak? Ya belum, nanti kalau ada rezeki mudik lah. Sekeluarga. Kalau bisa. Iya Pak, terus kita lanjut nih. Kita tuh ada Q&A, tanya jawab. Boleh. Iya, dari mahasiswa. Dari anak-anak, dari warga HES lah ya. Iya, enggak dari warga Fakultas Syariah dong. Oh Pak. boleh. Dari kalau anak mau. HTE, Iya boleh. KKIP. Ya, kalau ada pertanyaan, Iya. ada yang ini kami nikahan. Boleh. Ini Pak, Apa pertanyaannya Pak? Tentang apa tuh? tentang pertanyaan pertama Iya. Tentang dari bentar Pak. Pertanyaan pertama dari @gibrastiar_bintang_. ya. Kan Bapak tadi pernah bilang selain mengajar dari dosen, Betul, iya. ada kegiatan lain nih Iya, Pak, iya, iya, kayak iya. tausiah ceramah Betul, gitu. iya. Nah mungkin dia ini tahu
kalau Bapak tuh pernah Ngisi. ngisi tausiah gitu. Iya. Jadi pertanyaannya tuh apa kesan Bapak ketika mengajar atau mengisi pengajian di rutan rumah tahanan ya Pak? Nah itu Oh, iya, kesannya iya, iya, apa iya. gitu? Kalau di rutan itu, ini kan baru sekitar 3 tahun terakhir lah ya, itu terjadwal per 6 bulan. Mengajar di rutan ya bedanya satu, jamaahnya semuanya laki-laki. Tapi kesan saya semangatnya warga binaan Lapas 2 Purwokerto untuk mengaji itu luar biasa. Bahkan mereka itu ngaji itu 3 kali seminggu. Senin, Rabu, Jumat. Saya kebetulan jadwalnya Jumat. Itu nanti kan ada yang dari Fakultas Dakwah, ada yang dari Kemenak, ada yang dari UMP dan sebagainya. Saya kebetulan yang di hari Jumatnya itu luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya kadang-kadang bisa lebih kritis dari mahasiswa loh. Oh. Karena warga binaan itu kan ada juga yang dulunya pejabat, kan begitu kan? Korupsi itu. Ya kita tidak tahu lah. Saya tidak pernah menelusuri tentang penyebab mereka, tapi yang jelas ada semangat untuk perbaikan, ada semangat untuk tolabul ilminya, itu yang kita hargai. Kalau saya pribadi begitu. Itu yang di lapas itu ya. Iya. Udah lebih dari 3 tahun kayaknya. Wow, lumayan lama sudah ya Pak. lumayan di situ yang terjadwal lah itu. Oh, itu udah terjadwal berarti Pak. Sudah terjadwal. Setiap hari apa Pak? Hari Jumat. Oh, Hari kayaknya Jumat. ini Ajis mau ikut loh Pak. Ya jadi warga binaan dulu. Kalau Haji Soe ya warga binaan dulu. Masa berkasus dulu baru jadi. Tapi ya tadi kesan saya terhadap warga binaan itu ya begitu tadi, semangat mereka untuk mengaji, Tolabul ilmi. tolabul ilm itu luar biasa. Bahkan di sana saya lihat itu ya mereka didampingi ada pembinaan skill-skill itu. Skill-skill nanti untuk ternak lele, ada skill apa dan sebagainya itu. Tapi kalau kita kan fokus kepada pembinaan keagamaan, tidak seseram yang dibayangkan, dah. Iya, dah. Cuma tadi dikumpulin dulu kayak lebih jemaah. Iya, setiap hari Senin. Makanya saya bilang, kalau saya bilang kayak santri, Oh, kayak ya kayak apa ya, muajah begitu ya, pengajian betul di masjid gitu. Tapi ya karena binaan di situ kan bukan lapas perempuan ya, Iya. lapasnya untuk laki-laki, ya itu saja ininya, bedanya di situ saja. Tapi kesan saya positif lah di situ. Kalau nggak positif nggak mungkin saya bertahan. Karena gitu kan? Iya Pak. Kesan saya positif di situ. Membawa positif vibes ya Pak bagi diri Bapak sendiri. Betul, ada semacam apa ya? Oh iya ya, ternyata kita boleh jadi apa yang bebas itu semangat untuk belajarnya bisa jadi kalah dibanding yang mereka di sana yang fokus itu semangat mengaji, semangat ini dan sebagainya untuk perbaikan diri lah. Iya. Maksud saya untuk perbaikan diri, boleh jadi kita kalah karena mereka kesempatannya banyak, bisa 3 kali sehari, belum lagi nanti setiap hari jamaah dan sebagainya. Dan pembinaannya luar biasa. Ya, kalau saya pribadi saya melihat begitu. Itu kan tadi kesan ya yang ditanyakan oleh netizen tadi, kesan kan? Iya, Ya kesan saya begitu, positif insya Allah. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak. Iya. Dari hashtag Abdul_Aziz. Abdul Aziz. Iya. Ya, boleh. Ini nanya Pak, Apa itu? pengalaman jadi dosen pembimbing lapangan gimana nih Pak? PPL. Iya. Oh, boleh. Kalau PPL kita itu kesan saya pertama monitoringnya kurang. Ya harus terus terang aja kan. Monitoringnya kurang, yang dikasih hanya monitoring online. Ya ada sih monitoring online 2 kali dikasih jadwal, yaitu monitoring lewat Zoom. Ya tapi kalau mau dievaluasi ya monitoringnya ya kalau perlu hadir. Tapi kalau perlu ya monitoringnya jangan hanya online. Kalau sebatas online kan tidak tahu perkembangan dari mahasiswa PPL itu. Tapi yang jelas PPL syariah itu ketatlah. Tidak semudah yang dibayangkan oleh mahasiswa, apalagi kalau sudah yudisium nilai, waduh, itu kan ada yudisium, itu kan ada perdebatan antara seluruh dosen PPL itu. Si A itu layak enggak diberi seperti ini, enggak pernah hadir, dia enggak pernah ini sebagainya, itu kan ketat tidak sembarangan itu. Nanti nilai dari lokasi dan sebagainya. Tapi yang jelas itu saja ini ya, bukan kurangnya itu ya.
Ya kalau mau dievaluasi, Evaluasi kita buat evaluasi besok. masalah monitoringnya. Selain mengantar dan menarik, itu memang hanya diberi Zoom 2 kali, gitu. Terus mungkin ada pesan buat mahasiswa dari Bapak. Kan semesteran ini kan ada Ya. yang KKN, PPL. Mungkin Bapak bisa kasih semangat atau mana bisa kayak ya. biar dia semangat, Oh, ya. biar kita itu, Pak. Kepada mahasiswa HES atau mahasiswa syariah yang mau PPL, mau KKN ya. Ya. Ya, kalau saya sih mengatakan pengalaman itu kan tidak terulang 2 kali itu. Iya, betul, Pak. Jadi makanya harus betul-betul kita di situ niatnya jangan hanya untuk sekedar pindah tempat tinggal dari Purwokerto pindah ke lokasi KKN. Iya. Tapi betul-betul dimanfaatkan waktu itu untuk menggali apa ya? Memberikan sesuatu yang kita miliki Kepada- atau juga untuk evaluasi diri kita. Jangan-jangan modal saya masih kurang ya. Ketika berhadapan dengan masyarakat, ternyata selama saya kuliah berapa semester ya, 7 atau 6 semester, itu masih kurang ternyata. Buat ke masyarakat. Ya, mungkin bahasa Inggris saya masih kurang. Itu untuk jadi lari ke diri kita kan. Oh, berarti pengetahuan saya kalau PPL, pengetahuan saya tentang peradilan masih kurang. Oh, berarti saya untuk meningkatkan lagi wawasan saya tentang pengadilan itu. Kalau saya suatu saat jadi advokat, jadi hakim, jadi panitra, oh berarti saya perlu untuk itu satu untuk yang perlu ini kan dicamkan oleh mahasiswa kita lah yang PPL dan KKN itu. Jadi justru malah bahasa pantulannya ke diri mahasiswa masing-masing. Betul. Oh ternyata modalnya masih kurang gitu. Itu kalau saya pribadi begitu. Iya. Ya. Berarti harus sebelum kita ke situ kita harus berbekal dulu ya, Pak. Betul. Biar Itu terkenal kan baik. pengabdian. Iya. Bukan sekedar pindah tempat Iya. tidur lah. Kalau sekedar pindah tempat tidur tidak dimanfaatkan untuk belajar, sayang 2 bulan KKN hanya untuk sekedar pindah tempat tidur kan. Iya. Iya, pengabdian. Betul itu kan pengabdian kan? Iya, pengabdian. Iya, kalau kita nggak punya modal apa yang mau diabdikan? Iya. Modal skills kita, modal ini kita kan harus punya dulu baru bisa memberikan sesuatu. Kalau dalam bahasa usul fikihnya, faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la itu adalah orang yang tidak fakid, kehilangan sesuatu, ilmu misalnya, dan mungkin dia bisa mengajar ilmu itu kan. Saya tidak punya punya keahlian di bidang ilmu waris. Saya disuruh ngajarin ilmu waris. Itu namanya faqidus syai'. Tidak punya apa-apa, ialah yukti, ya tidak bisa beri apa-apa. Gitu, sama dengan berhenti ber-KKN. Loh, kalau saya tidak punya modal sebagai mahasiswa misalnya, ya apa yang mau saya berikan ke masyarakat? Ya, kan gitu kan? Iya. Namanya faqidus syai' la yu'ti. Orang tidak punya keahlian tertentu, tidak punya wawasan tertentu, tidak punya skill tertentu, ya dia tidak akan mungkin bisa memberikan kepada orang lain. Winta misalnya punya keahlian host misalnya, kan baru bisa diberikan ke orang lain kan. Kalau disuruh ngajar materi kehumasan bisa kan? Iya, karena punya sesuatu. Iya. Kalau nggak punya, Nggak bisa. nggak bisa. Itu namanya faqidus syai' la yu'ti gitu. Iya, gitu ya teman-teman. Ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, gimana? Dari It's Me underscore DANSHR 592 Ya. itu nanya apa makanan favorit Bapak? Makanan favorit. Aduh. Iya nih Pak, pasti ada dong Pak. Yang paling sering ya ayam goreng paling. Karena itu yang sering dimasak istri. Berarti semua masakan istri suka ya Pak? Suka. Alhamdulillah, Masya Allah. apapun yang dimasak istri, selama garamnya nggak kebanyakan, insyaallah. Selama garamnya nggak kebanyakan, Iya. gitu, insyaallah. Terus ini ada juga yang tanya Pak. Ya boleh, apa itu? Satu lagi, kan Bapak itu terkenal mengajar, nggak pernah secara online. Ya, Nah, betul. iya Ya. ini Pak. Jadi apa alasan Bapak? Kenapa sih Pak nggak pernah online aja? Padahal misal di kampus lagi ada acara Ya. gede, terus kan akses jalannya susah gitu. Betul, Nah, ya, ya. itu apa Pak gitu alasannya? Sebenarnya saya mengambil dari ini. Saya pernah mengikuti dulu pas COVID Oke. kegiatan-kegiatan kampus yang diadakan secara online.
sebagus apapun kegiatan itu, ketika saya mengikutinya secara online, saya itu nggak dapat apa-apa. Oh, iya. Berarti kalau saya juga ambil kebijakan ke mahasiswa, saya ngajar online, ya berarti apa yang saya alami itu kayaknya juga akan dialami mahasiswa saya gitu, pikiran saya begitu. Ya konsentrasi kurang, persiapan niat dari dorongan dari saya untuk mengikuti kegiatan itu kan juga setengah-setengah. Kan dulu kan ketika COVID itu kan kampus kan mengadakan semuanya online kegiatan itu Iya, kan. online. Saya ikut Zoom, entah apa, Google Meet. Loh kok kayaknya kok nggak dapat apa-apa ya. Berarti kesimpulannya kalau mahasiswa juga kuliah online, itu kayaknya nggak dapat apa-apa deh itu. Cuman hanya sekedar formalitas, Iya, yang penting absen. Iya, Pak. Saya tidak mau seperti itu. Jadi maunya gini loh, Pak. Setiap pembelajaran itu harus bermakna lah. Walaupun mungkin waktunya agak sedikit tidak sampai 100 menit karena masih ada pembukaan, ada presentasi dan sebagainya. Tapi ya pengalaman saya pribadi itu jangan sampai dialami oleh mahasiswa. Makanya ya terkesan dosen yang nggak pernah mau online. Iya, betul. Iya, Nggak apa-apa. walaupun sudah ada edaran dari rektor. Iya, online. Saya Tetap offline. tetap offline. Kalau enggak ganti hari. Kalau nggak ganti hari pun enggak. Oh, oke. Enggak, pokoknya harus offline. Iya, iya, iya. Itu berangkat dari pengalaman. Berangkat dari pengalaman itu. Ya, terus ini ada salam-salam, Pak. Ya, Dari Amari. Amali Iya. dari HES. Gini katanya, Iya. Pak Amru kok lucu banget sih. Lucu ya Pak Amru ya. Kalau Saya nggak ngajar tahu. tuh selalu tertawa Bapak itu. Oh gitu ya? Iya. Masa kita di kelas tegang 100 menit kan? Ya cepet tua dong. Betul. Terus ada lagi nih Pak. Iya. Salamin buat Pak Amru sehat-sehat ya Pak. Jangan lupa Wah. nilai A-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat terkabul doanya dapat ya. Terus ada lagi Pak. Ya. Pak Amru itu positif vibes banget pembawaannya, selalu semangat dan bikin mahasiswa ikut semangat. Ah, ya alhamdulillah kalau dosennya harus semangat ya Mas ya. Ya betul. Dosennya loyo ya Mas ya loyo. Ya harus semangat ya Pak ya. Iya, apapun Walaupun keadaannya keadaan apapun ya tetap kita semangat harus dan tetap semangat. tertawa ya, Pak. Ya, harus tertawa. Iya. Menular itu kan yang positif kan menular. Iya, betul. Aura positif itu kan bisa menular. Kalau dosennya juga malas-malas semuanya auranya negatif, ya menular ke mahasiswa. Jangankan aura menular, orang menguap saja menular kok. Kan begitu ya? Iya kita ya. Iya. Oke Pak. Iya. Mungkin nggak terasa ya Pak perbincangan sudah kita. Sudah lama berarti ya? Iya, udah lama Ya, dari alhamdulillah. awal sampai akhir. Iya. Terima kasih Sama-sama, Bapak saya sudah juga bisa bermuajah waktunya. walaupun lewat podcast dengan Iya, dengan warga teman-teman. HES, Ya, warga syariah. keluarga syariah. Iya. Mudah-mudahan podcast ini kan nilainya ada namanya kreatif yang positif lah, konten Iya, yang positif, begitu membawa positif lah kepada Oke. mahasiswa. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin Sama-sama. pengalaman Bapak tadi bisa kita kutip pelajarannya yang Bapak merantau mencari ilmu gitu Iya. sampai dari Sumatera dan tinggal di Jawa sekarang ya Betul, Pak ya, iya, gitu. iya. Terus Iya, benar, terima benar, kasih benar. juga kepada teman-teman yang sudah menonton ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu dan Amin, selalu diberikan kebahagiaan. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Saya ada sedikit pantun, Mbak. Boleh Baik, silakan iya. minta apa bantunya Pak. Baca lagi. boleh bantunya gimana? Nah, pantunnya gini. Ya. Pergi ke sawah, ketemu Tuan Krep. Mahasiswa Fakultas Syariah, jangan lupa like and subscribe. Dadah Pak, dadah. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Asik.